Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai bab ke-17, yaitu masalah sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu sebuah kewajiban yang seandainya telah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Jika dalam satu kampung sudah ada orang yang melakukan sholat jenazah, maka orang lain yang tidak melakukannya tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka satu kampung itu berdosa semua. Nah, jika ada yang melakukan sebagian saja, maka sebagian yang lain yang tidak melakukan tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, yang mana fardu ain adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada perorangan, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah kewajiban yang dibebankan kepada perorangan setiap manusia. Cara sholat jenazah. Sholat jenazah beda dengan sholat pada umumnya. Nah, sholat pada umumnya kan ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, duduk di antara dua sujud. Nah, tapi sholat jenazah tidak seperti itu. Sholat jenazah itu cuma berdiri saja, kemudian dengan melakukan 4 takbir, kemudian salam. Nah, itu. Cara sholat jenazah yang pertama harus niat. Nah, niat usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, imaman lillahi ta'ala kalau dia menjadi imam. Saya mensolati mayit ini dengan 4 takbir fardhu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Jadi yang pertama niat. Nah, dan niat ini ditanamkan dalam hati kita ketika kita takbir yang pertama. Kemudian disusul dengan takbir 4 kali. Nah, takbir 4 kali. 4 kali ini juga takbir 4 kali termasuk takbir yang pertama itu. Termasuk takbiratul ihram itu. Jadi niat Allahu Akbar. Nah, itu ketika Allahu Akbar niat usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala itu. Ketika takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah. Habis takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi. Ketiga, Allahu Akbar. Nah, takbir ketiga kita membaca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya ya Allah ampunilah dia. Dia ini ya jenazah itu. Sayangilah dia, selamatkanlah dia dan maafkanlah dia. Kemudian takbir keempat, Allahu Akbar, membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya. Jangan engkau beri musibah kepada kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. Nah, setelah takbir keempat ini, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti salam dalam sholat. Nah, itu tata cara sholat jenazah. Jadi cuma ada 4 takbir. Habis niat Allahu Akbar, kemudian habis niat kemudian 4 takbir itu.
Dan 4 takbir ini juga termasuk dari takbir yang pertama, itu takbiratul ihram. Jadi urutannya tadi kita niat Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, kita juga dalam hati kita niatkan untuk melakukan sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Intinya atau dalam bahasa yang lainnya, dalam artian ketika kita takbir, kita ingat kita ini dalam keadaan mau mensolati mayit, gitu aja, dan menjadi makmum. Kalau dia jadi makmum atau menjadi imam kalau posisinya menjadi imam. Takbir Allahu Akbar, habis takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah selesai, takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir lagi keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Habis takbir keempat baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu tata cara sholat jenazah. Catatan. Syarat sholat jenazah sama dengan syarat sholat yang lainnya, seperti menutup aurat dan menghadap kiblat. Sholat jenazah sama syaratnya, ya harus tempatnya harus bersih, badannya juga harus suci, pakaiannya harus suci, bersih dari hadas, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat sama. Jadi sama seperti ketika kita mau melakukan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang B, dalam niat dan doa boleh menggunakan kalimat mudzakkar, yaitu menunjukkan laki-laki walaupun mayitnya perempuan. Kan biasanya dalam doa, dalam bahasa Arab itu kan ada penggunaan untuk laki-laki dan penggunaan untuk perempuan. Contoh kalau dalam berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu jika memang mayitnya itu laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, diganti dengan pemakaian dhamir perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Akan tapi dalam prakteknya kita boleh saja menggunakan kalimat mudzakkar walaupun mayitnya itu perempuan. Jadi walaupun mayitnya perempuan, kita pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, tidak masalah itu. Kita doa Allah usolli ala hadzal mayyiti, tidak masalah, enggak perlu usolli ala hadhil mayyitati. Pokoknya laki-laki perempuan ya kita pakai usolli ala hadzal mayyiti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, walaupun itu perempuan. Kenapa? Karena baik laki-laki atau perempuan kalau sudah meninggal ya mayit namanya, sudah jenazah. Sedangkan mayit itu ya baik laki-laki perempuan ya dukui mayit itu mudzakkar. Nah gitu. Kemudian jadi seandainya kita kesulitan ya nggak usah dirubah-rubah. Jadi walaupun mayitnya perempuan ya tetap pakai kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Intinya kita doakan mayit yang ada di depan. Karena laki-laki atau perempuan kalau sudah meninggal ya namanya mayit. Mayit itu kan mudzakkar, laki-laki. Jadi kalau kesulitan nggak perlu merubah bentuk hu menjadi ha. Jadi semuanya pakai dhamir laki-laki saja. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa flana walahu. Itu baik laki-laki mayitnya atau perempuan. Kemudian disunahkan bagi seorang imam dan orang yang sholat sendirian untuk berdiri lurus dengan kepala mayit laki-laki dan pantat mayit perempuan. Ini tata cara kalau kita mau mensolati mayit. Kalau jadi imam atau sholat sendirian. Kalau jadi imam atau sholat sendirian, maka kalau mayitnya itu laki-laki, maka berdiri lurus di kepala mayit. Jadi lurus dengan kepala mayitnya. Kalau mayitnya perempuan, maka berdiri lurus di pantat mayitnya, jadi tengah-tengah. Ini kalau kita sholat sebagai imam atau sholat sendirian. Kalau sholat jadi makmum ya seperti biasa, berdiri di belakang imam. Jadi sunahnya seperti itu.
Cara ini juga disunahkan ketika mensolati mayit yang sudah dikuburkan. Cara ini juga disunahkan. Jadi kalau kita mensolati mayit, mayitnya sudah dimakamkan, dikuburkan, maka seandainya mayitnya laki-laki ya kita lurus kepalanya. Kalau mayitnya perempuan kita lurus pantatnya atau di tengah-tengah. Nah ini, itu hukumnya sunnah. Seandainya nggak pakai cara ini juga tidak masalah. Kemudian yang D, takbir lebih dari 4 kali walaupun sengaja tidak membatalkan sholat jenazah. Karena takbir adalah zikir, sedangkan sholat adalah tempatnya zikir. Sholat jenazah itu kan memang sholat yang beda dengan sholat yang lainnya. Kemudian sholat jenazah ini juga kadang jarang dilakukan. Maka ada kesalahan dalam takbir itu biasa. Jadi seandainya ada imam atau kita sholat sendirian, kok takbirnya lebih dari 4 kali, 5 kali masalah, itu tidak membatalkan sholat jenazah. Walaupun dengan sengaja tidak membatalkan sholat jenazah. Jadi takbir lebih dari 4 kali itu tidak membatalkan sholat jenazah, walaupun dengan disengaja. Kenapa? Karena takbir adalah zikir. Takbir itu termasuk zikir dan sholat itu adalah tempatnya zikir. Kemudian yang E, ketika imam takbir lebih dari 4 kali, maka makmum boleh melakukan salah satu dari 3 hal ini. Ketika imam takbir lebih dari 4 kali, dan kita ketahui bahwa takbir sholat jenazah lebih dari 4 kali itu tidak membatalkan sholat jenazah. Tidak membatalkan. Maka ketika imam takbir lebih dari 4 kali, maka bagaimana sikap makmum? Di sini sebutkan, jika imam takbir lebih dari 4 kali, maka makmum boleh melakukan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, tidak mengikuti imam, akan tetapi menunggu untuk salam bersama imam. Ini cara yang terbaik. Jadi ketika imamnya takbir kelima, kita sebagai makmum diam saja, tidak mengikuti imam. Ketika imamnya salam, baru kita salam. Ini cara yang paling baik. Yang nomor 2, mengikuti imam. Jadi imamnya takbir kelima, kita sebagai makmum juga takbir. Tidak masalah itu kan. Tadi kan walaupun sengaja tidak sampai membatalkan sholat jenazah. Yang nomor 3, berpisah dengan imam dan langsung salam. Yang nomor 3, ketika imamnya takbir keempat, sebagai makmum langsung aja niat berpisah dengan imam, kemudian salam. Ini 3 sikap, 3 hal yang bisa dilakukan oleh makmum ketika imam takbir lebih dari 4 kali. Dan sekali lagi, takbir lebih dari 4 kali dalam sholat jenazah tidak membatalkan sholat jenazah tersebut. Kemudian yang F, kedudukan 1 takbir dalam sholat jenazah sama dengan 1 rakaat dalam sholat biasa. Oleh karena itu, jika makmum ketinggalan 1 takbir, maka dia harus menambah 1 takbir setelah salamnya imam. Takbir dalam sholat jenazah yang ada 4 itu hukumnya sama dengan rakaat dalam sholat biasa. Oleh karena itu, kalau contohnya kita sebagai makmum, kita tertinggal satu takbir. Ketika imamnya sudah takbir sekali, baru kita masuk takbir Allahu Akbar. Imamnya takbir 2 kali, kita baru sekali, kan gitu. Imamnya salam, kita baru dapat 3 takbir, maka kita menambah 1 takbir. Sama dengan sholat biasa itu, kalau kita sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat, nanti imamnya salam ya kita tinggal menambah 1 rakaat, kan gitu. Nah, takbir dalam sholat jenazah ini hukumnya sama dengan rakaat dalam sholat biasa. Kalau kita tertinggal 2 takbir ya nanti imamnya salam, kita menambah 2 takbir, dan seperti itu. Kemudian G, disunahkan 3 shaf dalam sholat jenazah sekiranya yang mensolati 6 orang atau lebih.
dalam sholat jenazah itu disunahkan 3 shaf. Jadi kalau orangnya 6, berarti 1 imam, kemudian 2 sebagai makmum, kemudian 2 lagi di belakangnya, kemudian 1 lagi di belakang. Jadi 3 shaf. Jadi disunahkan 3 shaf kalau orangnya 6 atau lebih. Jika yang mensolati kurang dari 6 orang, maka dicukupkan 1 shaf saja. Jadi kalau orangnya cuma 5 atau 3, itu maka ya 1 imam, kemudian sisanya berdiri 1 shaf di belakang imam. Ada juga yang berpendapat jika yang mensolati ada 5 orang, maka 1 jadi imam dan 4 yang lainnya sholat dengan 2 shaf. Ada juga yang berpendapat kalau 5 orang, jadi 1 jadi imam, kemudian yang 4 sisanya itu 2 shaf, menjadi 2 shaf, 2 orang 1 di belakang imam, kemudian 2 lagi di shaf kedua. Nah, intinya disunahkan dalam sholat jenazah itu untuk memperbanyak shaf. Itu. Jadi kalau kita sholatnya mungkin 7 orang, 8 orang, ya 6 lebih, maka diusahakan shafnya itu 3. Jadi paling sedikit 6. Jadi kalau 6 itu 1 jadi imam, kemudian 2 di belakang, kemudian 2 lagi di shaf kedua, kemudian 1 di shaf ketiga. Intinya untuk memperbanyak shaf dalam sholat jenazah. Kalau memang 6 orang atau lebih. Anggota yang terpotong semisal kaki. Nah, itu. Bagaimana kalau kita mendapatkan potongan manusia? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika dari orang yang diyakinkan telah meninggal dan badannya tidak ditemukan, maka wajib diperlakukan seperti mayit biasanya, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Contoh kalau kita menemukan kaki manusia yang mana badan yang lainnya tidak ditemukan, mungkin dimakan buaya atau yang lainnya. Jadi yang ditemukan cuma kakinya saja, dan memang diyakini sudah meninggal, dan badan yang lain ditemukan. Maka bagaimana kita merawat kaki ini? Maka kita merawat kaki ini sebagaimana merawat satu badan utuh, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang kedua, jika dari orang yang hidup, maka sunnah dikuburkan. Tapi kalau potongannya itu dari orang yang hidup, manusianya masih hidup, orangnya masih hidup. Ada potongan kaki, ada potongan tangan, maslan. Tapi orangnya masih hidup. Maka kita memperlakukan tangan itu ya sunnah untuk dikuburkan. Jadi gak perlu dikafani, disolati, karena memang orangnya masih hidup. Jadi ya dikuburkan saja, dikuburkan. Nomor 3, jika anggota tersebut terpotong kemudian langsung menyebabkan kematian, maka anggota yang terpotong hukumnya sama dengan badannya atau dijadikan satu, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Contohnya kalau ada orang kecelakaan atau bagaimana kemudian salah satu anggotanya terputus dan itu menyebabkan kematian langsung, maka cara merawatnya adalah dengan menyatukannya, yaitu anggota yang terputus tadi disatukan, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Jika tidak menyebabkan mati atau mati di kemudian waktu, maka hukum anggota tersebut sama dengan hukum nomor 2. Tapi kalau tidak menyebabkan kematian, ada orang kecelakaan atau bila kemudian salah satu anggotanya lepas, tapi tidak menyebabkan kematian, maka kita memperlakukan anggota yang terputus sama dengan yang nomor 2, yaitu sunnah dikuburkan. Itu kalau kita kalau kita menemukan anggota manusia yang terputus. Kemudian yang I, boleh melakukan sholat gaib dengan syarat mayatnya gaib dan sudah dimandikan. Kalau kita sholat gaib boleh, kalau mungkin tempatnya terlalu jauh, kita datang di sana kesulitan, maka kita boleh melakukan sholat gaib. Itu dengan syarat mayatnya itu gaib dan sudah dimandikan. Jadi syaratnya di sana sudah dimandikan, baru kita boleh melakukan sholat gaib.
Yang C, orang yang melakukan sholat gaib atau mensolati mayit yang sudah dimakamkan harus sudah mukallaf ketika mayit itu meninggal. Syarat dari orang yang boleh melakukan sholat gaib adalah ketika mayit itu meninggal, dia itu sudah mukallaf. Contoh ada orang Zaid meninggal, seorang tokoh besar Zaid meninggal. Dia meninggalnya itu sudah 60 tahun yang lalu, Mas. 60 atau 40 tahun yang lalu meninggal. Apakah saya boleh untuk mensolati gaib mayat tersebut? Apakah boleh? Itu tidak boleh. Kenapa? Ketika mayat itu meninggal, Z itu meninggal, saya masih belum mukallaf, gitu. Kadang belum lahir atau belum mukallaf, jadi tidak boleh mensolati mayat tersebut, tidak boleh mensolati gaib tersebut. Mensolati mayat maksudnya ya datang ke kuburannya. Itu. Jadi kita contohnya kalau kita apakah kita boleh mensolati mayat atau makam wali masalah. Padahal makam wali itu sudah ratusan tahun meninggal atau puluhan tahun dulu yang meninggal. Sedang kita belum mukallaf pada waktu itu. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika para wali itu atau orang yang tokoh agama itu meninggal, kita masih belum mukallaf. Jadi syaratnya untuk melakukan sholat gaib atau melakukan sholat mayit yang sudah dimakamkan, jadi datang ke makam untuk mensolatinya, itu syaratnya harus mukallaf ketika mayit itu meninggal. Jadi kita seandainya kita mau mensolati, kita ini harus dalam keadaan mukallaf balik ketika mayit itu meninggal. Kalau ada tokoh agama mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu meninggal dunia, kemudian kita datang ke makamnya, bolehlah kita sholat jenazah. Kenapa? 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita sudah mukallaf. Itu syarat bagi orang yang ingin melakukan sholat gaib atau sholat mensolati mayit yang sudah dimakamkan. Itu sedikit penjelasan tentang sholat jenazah dan yang berhubungan dengannya. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.